saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi pemberkatan Gereja Katolik Santo Yosef akan segera kita mulai. Marilah kita bersama-sama menciptakan suasana hening dan khidmat selama perayaan ini, agar Allah sudi berkenan memberkati seluruh rangkaian kegiatan kita, mulai dari perayaan syukur dalam Ekaristi sampai selesainya acara kita nanti. Perayaan Ekaristi pemberkatan Gereja Santo Yosef Pekerja Tanjung Enim akan diawali dengan serah terima gedung baru gereja, dilanjutkan dengan pemberkatan gedung gereja serta sarana prasarana yang ada di dalamnya oleh Bapak Uskup. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat dan damai bersama saudara dan saudari sekalian di dalam gereja kudus ini, sekarang dan selama. Saudari-saudara yang terkasih, dengan hati penuh sukacita kita berhimpun di rumah Tuhan ini untuk mendedikasi. Semoga rahmat dan damai bersama saudara dan saudari sekalian di dalam gereja kudus ini, saudari-saudara yang terkasih, dengan hati penuh sukacita kita berhimpun ini untuk menasih gereja sedia kita menit selama. Kami menyerahkan gedung gereja baru Santo Yosef Pekerja Tanjung Enim yang telah selesai dibangun, dan untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai sarana peribadatan umat Katolik di paroki ini. Bapak Ketua Panitia Pembangunan Gereja Santo Yosef Pekerja Tanjung Enim ini, terima kasih atas terselesainya pekerjaan pembangunan gereja ini. Terima kasih kepada semua orang yang berpartisipasi, banyak pihak yang terlibat sampai terselesainya pembangunan gereja ini. Para donatur, segenap umat beriman, tim pembangunan, dan siapa saja yang dengan caranya sendiri terlibat membantu, baik langsung maupun tidak langsung. Dan dengan ini saya akan memberkati dan meresmikan Gereja Santo Yosef Paroki Tanjung Enim ini. Kunci gereja akan saya serahkan kepada pastor paroki yang akan menjadi pemimpin segala upacara liturgi dan sakramental selanjutnya di tempat ini. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita dengan rendah hati mohon kepada Tuhan agar semua orang yang memasuki gereja baru ini
ini mendengarkan sabda Allah dan merayakan ibadah ilahi dengan ikhlas, mengikuti suara Tuhan yang menyatakan diri sebagai pintu menuju hidup abadi. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Marilah. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, ketika mewartakan kabar sukacitamu, Putramu Yesus Kristus menyatakan, "Akulah pintu kepada domba-domba." Ketika akan mengawali sengsara, wafat dan kebangkitannya, Ia masuk pintu gerbang Yerusalem. Di sanalah Ia membangun umat baru bagimu. Allah yang Maha Kuasa dan penuh kasih, berkatilah pintu utama gereja ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga melalui pintu ini, umatmu masuk ke dalamnya menjadi satu kawanan dari domba-domba putramu. Dalam kawanan itu mereka menerima keselamatan, hidup dalam kesegaran jiwa, dengan menerima rejeki dan minuman putramu dari meja altar sucimu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang tunggal, kini dan sepanjang masa. Marilah kita bersama-sama masuk ke dalam rumah Tuhan sambil menyanyikan lagu pembuka.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, melalui Engkau setiap makhluk akan sampai kepada cahaya kehidupan. Demikian besar cintamu kepada manusia, sehingga Engkau tidak hanya memeliharanya dengan perhatian kebapaanmu, tetapi juga berkenan menyucikannya dari dosa-dosa dengan embun cinta kasih-Mu, dan secara mantap membimbingnya menuju Kristus sebagai kepala. Karena dalam rencanamu yang penuh belas kasih, Engkau telah menetapkan agar semua orang berdosa yang telah dibenamkan dalam air suci dan mati bersama dengan Kristus akan bangkit kembali tanpa cela dan menjadi anggota-anggotanya serta mewarisi anugerah abadi. Maka kuduskanlah air ini dengan berkat-Mu. Air ini, ciptaan-Mu ini, supaya ketika dipercikkan atas kami dan atas gedung gereja-Mu ini, menjadi tanda pembasuhan yang menyelamatkan. Olehnya, kami yang telah disucikan dalam Kristus, dijadikan kenisah Roh Kudus-Mu. Semoga Engkau memperkenankan kami mencapai Yerusalem surgawi bersama-sama dengan semua saudara dan saudari yang merayakan misteri ilahi di dalam gereja ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Semoga Allah Bapa yang berbelas kasih hadir di dalam rumah doa ini, dan semoga rahmat Roh Kudus menyucikan kenisah kediamannya, yakni diri kita. Amin. Allah Bapa kami, Yesus Putramu yang terkasih telah wafat pada salib untuk menyelamatkan umat manusia. Sudilah Engkau memberkati salib ini. Teguhkanlah iman harapan kami, agar dalam kelemahan yang nampak pada salib, kami mengakui kekuasaan dan penyelamatanmu. Semoga dalam hidup yang kekal kami dapat mengambil bagian dari buah-buah wafat dan kebangkitan Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang tunggal, sepanjang segala masa. Ya Tuhan, Engkau telah mengajar para gembala gerejamu agar tidak minta dilayani, melainkan rela melayani saudara dan saudarinya. Berkatilah kursi pemimpin ini, agar mereka yang duduk di kursi ini mewartakan sabdamu dengan penuh semangat dan membagi-bagikan misteri-Mu dengan pantas. Semoga pemimpin bersama umat yang dipercayakan kepadanya tanpa henti memuliakan Engkau yang bertahta di singgasana abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ya Allah, Engkau berkenan memanggil manusia dari kegelapan masuk ke dalam cahaya-Mu yang mengagumkan. Pantaslah kami bersyukur karena Engkau tidak membiarkan kami merana tanpa santapan sabda-Mu yang manis. Sebaliknya kepada kami yang berkumpul di dalam gereja ini, Engkau tak henti-hentinya menyatakan keajaiban sabda-Mu. Ya Tuhan, berkatilah mimbar sabda ini. Semoga dari mimbar ini suara Putramu bergema dalam telinga kami, agar ilham Roh Kudus kami taati dengan setia. Semoga kami tidak berhenti mendengarkan sabda-Mu, tetapi melakukannya dengan penuh semangat, sehingga kami dimampukan mengikuti Kristus menuju kehidupan kekal. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Gloria in excelsis Deo.
Intensi misa juga diminta oleh Patricia Nani dan Ajung untuk mendoakan keselamatan jiwa Potai, Popo, Mama Angela Cecilia Suyati yang telah dipanggil Tuhan ke rumah abadi 2 tahun yang lalu. Semoga Ibu Angela Cecilia Suyati diperoleh hidup kekal bersama dengan para kudus di surga. Yang kedua, mengucap syukur atas ulang tahun Papa tercinta Paulus Yan Gunawan yang ke-67, semoga selalu diberi kesehatan dan panjang umur. Yang ketiga, selamat ulang tahun juga kepada Romo Benyamin dari Simpang Rambutan yang juga hadir di sini. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, curahkanlah rahmat-Mu atas rumah doa ini, dan anugerahkanlah pertolongan-Mu kepada semua orang yang berseru kepadamu, agar daya firman-Mu dan kekuatan sakramen-sakramen meneguhkan hati semua orang beriman. Kami juga bersyukur kepadamu atas anugerah iman dan keselamatan bagi kami umat-Mu di Paroki Santo Yosep Tanjung Inim ini, di mana iman telah tumbuh dan berkembang selama 70 tahun di wilayah ini. Berkatilah kami semua umat-Mu, agar di tahun-tahun mendatang kami semakin bertumbuh dan berkembang, semakin dewasa dalam iman dan kemandirian. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang tunggal, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Pada suatu malam, datanglah firman Tuhan kepada Natan. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat istirahat bersama nenek moyangmu, Aku akan membangkitkan keturunanmu, yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Akan lestari untuk menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak
menuturkan kesetiaanmu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Akan lestari untuk Tuhan berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya dan membangun tahtamu turun-temurun. Akan lestari untuk Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakulah Engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Untuk selama-lamanya aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia, dan perjanjianku dengannya akan kupegang teguh. Untuk Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, bukan karena hukum Taurat, Abraham dan keturunannya diberi janji bahwa mereka akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran atas dasar iman. Kebenaran yang berdasarkan iman itu merupakan kasih karunia belaka. Maka janji kepada Abraham itu berlaku bagi semua keturunannya, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab di hadapan Allah, Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Kepada Allah itulah Abraham percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang dengan firman-Nya menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham toh berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Sebab Allah telah berfirman kepadanya, begitu banyaklah nanti keturunanmu, dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Haleluya,
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Seusai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui oleh orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah orang tua Yesus ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Maria pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya. Ia pun makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Setelah mendengar bacaan Injil tadi, barangkali di setiap hati para bapak dan ibu atau hati anak-anak ada pikiran, ada pendapat, ternyata Yesus itu nakal. Setelah berziarah bersama orang tuanya, hilang selama 3 hari dicari-cari tidak ketemu. Ketemu di bait Allah. Benarkah Yesus itu nakal? Saya mengatakan tidak. Yesus itu seperti orang kampung pada umumnya. Orang merdeka. Dan seperti orang kampung pada umumnya, para orang tua percaya pada anak-anaknya.
Sebagai anak laki-laki berusia 12 tahun, Yesus pastilah lebih senang berjalan bersama peer grupnya, anak-anak seusianya. Dan orang tua mengapa tidak cemas setelah perjalanan 1 hari baru mencari? Karena orang tua percaya bahwa Yesus bersama dengan kawan-kawannya, bersama dengan kenalan-kenalannya, orang-orang sekampungnya, bersama dengan anak-anak yang lain. Baru barangkali setelah mau bermalam atau mau makan malam, dicari-cari di antara para keluarga dan kenalannya, Yesus tidak ada. Andaikan Yesus nakal, begitu ketemu di bait Allah, pastilah ditampar, dicubit, dijewer. Apalagi Bapak Yosef, barangkali lebih reaktif daripada Bunda Maria. Tapi tak satu kata pun dari Bapak Yosef. Bapak Yosef barangkali menemani Bunda Maria, berdiri di samping Yesus, sambil mengusap-usap Yesus. Nak, kenapa kamu berbuat demikian terhadap kami? Yesus orang merdeka, yang kenal semua kawan-kawannya di kampung, kenal semua tetangga-tetangganya. Maria, Yosef, orang yang penuh iman, penuh kepercayaan kepada saudara dan saudarinya, orang-orang kampung, kepada kawan-kawan Yesus. Hal yang tidak terjadi barangkali di zaman sekarang. Apalagi kalau orang tua hanya punya anak satu, anaknya dikurung terus di rumah, bahkan tetangga sebelah pun jarang dikenalnya. Orang begitu cemas supaya anak ini jangan sampai entahlah terluka, jangan sampailah entah bagaimana, jangan sampai salah bergaul dan seterusnya. Dikurung di rumah, dibelikan apapun agar bisa tinggal di rumah. Anak demikian tidak akan menjadi anak yang dewasa, tidak akan menjadi anak yang punya perasaan sosial, punya persahabatan yang baik dengan anak-anak yang lain. Orang tua zaman modern harus belajar dari Yosef dan Maria dan membiarkan anak-anaknya punya relasi sosial dengan peer grupnya sekurang-kurangnya. Bahwa anak harus dibimbing benar, bahwa anak harus diarahkan benar. Maria dan Yosef melakukan dengan sangat baik. Akhir Injil tadi mengatakan, dan Yesus tetap berada pada asuhan mereka, tumbuh makin bijaksana, makin dicintai oleh Allah, dan makin dicintai oleh manusia. Kalau Yesus tidak dinyatakan demikian, barangkali Yesus salah didik, dan orang tua Yesus, Yosef dan Maria, barangkali tidak mendidik dengan baik. Tetapi ternyata Yesus dikatakan makin bijaksana, makin dicintai Allah, makin dicintai manusia. Bukan salah asuhan. Yosef dan Maria, orang tua yang penuh tanggung jawab. Pada peringatan Bunda Maria dikandung tanpa noda tahun 2020, Bapak Suci Paus Fransiskus mengeluarkan surat apostoliknya yang diberi judul Patris Corde, memperingati 150 tahun Yosef sebagai pelindung gereja yang dikeluarkan dinyatakan oleh Bapak Paus Pius ke-9, kalau tidak salah ingat, yang menegaskan apa yang dikatakan oleh Bapak Paus Pius ke-12, Yosef seorang pekerja yang baik. Ditambahkan, Yosef seorang yang
pelindung, penebus. Yosef dinyatakan sebagai yang kreatif, orang tua yang kreatif, seorang pekerja yang bahkan pemberani. Bapak Paus Fransiskus mengatakan, andaikan Yosef bukan seorang pemberani, setelah Yesus lahir di Bethlehem, di kandang hewan itu, dan setelah diburu oleh Herodes, barangkali Yosef akan pulang ke kampungnya langsung dan Yesus tertangkap oleh Herodes. Tetapi Yosef membawa Maria dan membawa Yesus dan ibunya mengungsi ke Mesir, ke negeri orang, ke negeri yang dulu pernah memperbudak Israel. Berani Yosef pergi ke sana. Ide yang cemerlang barangkali dari Bapak Yosef, karena Herodes tidak akan mungkin mencari Yesus ke negeri yang dulu dibenci oleh orang Israel. Yosef pastilah tidak akan dipikirkan oleh Herodes melarikan diri ke sana. Dan memanglah ada persembahan emas. Tetapi berapa lama untuk hidup dalam pengungsian emas yang diterima di palungan itu, di kandang hewan itu? Maka Yosef pastilah dengan diam-diam tetapi kreatif bekerja dengan semampunya di negeri asing sambil melarikan diri, sambil sembunyi-sembunyi. Maka Bapak Paus mengatakan dia penjaga sang penebus, sehingga sang penebus aman dan bundanya aman. Dan dia pekerja yang kreatif ke negeri orang, tetapi dapat menghidupi keluarga kudus itu dengan sejahtera. Seorang pemberani. Andaikan tidak berani, bukan pemberani, dia tidak akan sampai melarikan diri, mengamankan Yesus sampai ke luar negeri. Yosef, Bapak Suci mengatakan, adalah bapa bayangan Allah Bapa sendiri. Allah Bapa mencintai manusia dengan cinta sehabis-habisnya, sampai memberikan putranya sendiri untuk menjadi penebus manusia. Bapa mencintai manusia tanpa pamrih, tanpa pilih kasih. Bukan karena jasa manusia, Allah mencintai manusia. Yosef, bayangan dari Allah Bapa sendiri. Dia mencintai keluarga kudus, penjaga Yesus dan bundanya, penjaga penebus dan bundanya, pendidik Yesus sebagai manusia. Bapa menyerahkan sepenuhnya pendidikan putranya sebagai manusia kepada Bapak Yosef dan tentu kepada Bunda Maria. Yosef bayangan dari Allah Bapa sendiri yang penuh kasih kepada manusia. Dengan itu pastilah mau dikatakan Yosef memberikan dirinya sepenuhnya, seutuhnya, seluruh jiwa raganya, seluruh kemampuannya, agar sang penebus ini aman bersama dengan bundanya. Yosef rela bekerja dengan kreatif, dengan penuh semangat, dengan kerajinan yang total, dan rela hidup di balik layar. Tidak menonjolkan diri. Tidak mentang-mentang anaknya sang penebus, lalu numpang tenar ke sana kemari. Tidak. Yosef rela bekerja di balik layar. Walaupun mengajari Yesus dengan sangat serius, sampai-sampai Yesus bukan hanya dikenal sebagai anak tukang kayu. Bahkan Injil sendiri mengatakan sebagai tukang kayu. Yesus menerima seluruh pendidikan, pengajaran iman, sampai dikatakan makin dicintai oleh Allah dan manusia.
pengajaran sosial, pengajaran praksis hidup, bekerja dengan jujur, dengan tulus dari Bapak Yosef. Dan setelah Yesus tumbuh dewasa, Yosef rela mundur. Yesus yang tampil ke depan. Bapak Yosef, manusia tanpa kata. Dalam Injil tak satu pun kata keluar dari mulutnya. Tetapi dia adalah pelaksana sabda Allah, yang bahkan sabda itu hanya didengar melalui mimpi. Tetapi begitu dia bangun, dia mengambil Yesus dan bundanya dan berangkat sesuai dengan sabda Allah yang didengarnya di dalam mimpinya. Manusia tanpa kata ini pastilah bukan seperti Zakaria yang bisu. Yosef pastilah bisa berbicara, tetapi dia manusia tanpa kata, tanpa banyak alasan, beriman dengan tulus, dengan teguh, memberikan hidupnya. Bandingannya barangkali bisa seperti Abraham, yang bahkan tanpa dasar untuk berharap, Abraham berharap dan melaksanakan sabda Allah, bimbingan Allah, merantau ke sana kemari, sampai pada akhirnya bahkan meninggal di negeri orang Abraham. Yosef, seorang yang tanpa kata tetapi pelaksana sabda Allah. Harapan saya umat di paroki Tanjung Enim ini yang berlindung pada nama Santo Yosef juga mempunyai iman yang mendalam, yang seperti Bapak Yosef, seperti Bunda Maria pengantinnya, Bunda dari Sang Penebus, punya iman yang mendalam, yang punya spirit, aku ini hamba Tuhan. Pastilah itu dihidupi juga oleh Yosef. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kendatipun tanpa dasar untuk berharap, berharaplah seperti pastor paroki Anda. Tanpa dasar untuk berharap, gereja ini pada akhirnya jadi. Modalnya awal berapa dulu? Walaupun masih ngutang katanya ini. Tetapi sudah ada yang berjanji. Nah, itu juga harus kita penuh harapan. Umat pastilah tidak akan diam saja. Sudah ada yang berjanji yang akan memberikan pelunasan, bantuan sampai pelunasan bahkan nanti pada akhirnya. Berharaplah seperti pastor paroki, berharaplah seperti para sesepuh, berharaplah seperti orang-orang yang baik yang memperhatikan kita semua. Gereja Santo Yosef ini semogalah menjadi bimbingan iman kita untuk percaya seperti Yosef, seperti Abraham dalam bacaan pertama. Dalam bacaan kedua, dalam bacaan pertama, Daud dilarang membangun kenisah. Allah mengatakan, biarlah pada keturunanmu nanti kenisah itu akan jadi. Memang setelah Raja Saul turun tahta, Daud menggantikan harus memperbaiki banyak hal, harus melakukan banyak perang. Dan karena itu Allah mengatakan, umatmu dulu, rakyatmu dulu perhatikan. Setelah itu barulah pikirkan membangun rumah ibadah untukku. Tetapi biarlah keturunanmu nanti yang akan membangun. Pada Salomo terjadi itu, bait Allah dibangun. Tetapi pada Yesus tadi, bait Allah yang sesungguhnya adalah kita semua, yang kepada kita Yesus rela untuk mendirikannya dalam 3 hari lagi.
termasuk dirinya. Mengapa? Karena Allah dan manusia, Yesus dan gerejanya tak pernah bisa dipisahkan. Kitalah kenisah Allah itu yang Yesus katakan ketika mendekati sengsaranya, rombaklah bait Allah ini dan aku akan membangunnya kembali dalam 3 hari. Yang dimaksudkan adalah dirinya, tetapi harus ingat yang dimaksudkan juga adalah kita. Yesus kepala gereja dan kita tubuh mistiknya. Antara kepala dan tubuh tidak terpisahkan, satu kesatuan. Kita yang sudah dicelupkan dalam air permandian akan hidup seperti Kristus hidup. Kristus kepala kita, kita tubuhnya, tubuh mistik Kristus dan kepalanya tak terpisahkan. Kita bersyukur bahwa kita mempunyai Sang Penebus yang telah dijaga dengan jiwa raga oleh Santo Yosef. Kita semoga diberkati oleh Allah karena iman kita tak pernah surut dalam situasi apapun, seperti Bapak Yosef, seperti pengorbanan Yesus yang taat kepada Bapaknya, seperti banyak santo dan santa dalam gereja kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita diundang berdiri untuk mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang telah membuat hati kaum beriman menjadi kenisah rohani bagi dirinya. Semoga permohonan saudara-saudari kita, yakni para kudus, dipadukan dengan doa-doa Bunda Maria dan Santo Yosef dan doa-doa kita. Saudara-saudari, marilah kita berlutut. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Santa Maria Bunda Allah, Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, para malaikat kudus Allah, Santo Yosef, Santo Yohanes Pembaptis, Santo Petrus dan Paulus,
Santo Yohanes dan Yakobus, Santo Andreas dan para rasul, Santa Maria Magdalena, Santo Markus dan Lukas, para murid Kristus, Santo Stefanus, Santo Ignatius dari Antioquia, Santo Laurentius, Santo Vincentius, Santa Perpetua dan Felicitas, Santa Agnes, Santo Gregorius Agung, Santo Agustinus, Santo Athanasius, Santo Basilius, Santo Martinus, Santo Benedictus, Santo Franciscus dan Dominikus, Santo Franciscus Xaverius, Santo Yohanes Maria Vianney, Santa Katarina dari Siena, Santa Teresia dari Avila, para orang kudus hamba Allah, Tuhan Maha Rahim, dari segala kejahatan, dari segala dosa, dari kematian abadi, karena penjelmaan-Mu, karena wafat dan kebangkitan-Mu, karena pencurahan Roh Kudus, kami orang berdosa semoga Engkau memerintah
dan memelihara gereja-Mu yang kudus. Semoga Engkau menjaga Bapa Suci dan semua pejabat gerejawi dalam pengabdian yang suci. Semoga Engkau memberikan damai dan persatuan kepada segala bangsa. Semoga Engkau memperkuat dan memelihara kami sendiri dalam pengabdian suci kepadamu. Semoga Engkau menguduskan bangunan gereja ini. Yesus Putra yang hidup, Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Tuhan, kami mohon semoga Engkau berkenan mendengarkan permohonan kami ini melalui doa Santa Peran Maria dan Santo Yosef dan semua orang kudus-Mu. Semoga rumah yang didedikasikan bagi nama-Mu ini menjadi rumah keselamatan dan rahmat, tempat umat Kristiani berhimpun sebagai satu jemaat untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, serta membangun diri dalam cinta kasih dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah berdoa. Allah pengudus dan pemimpin gereja-Mu, pantaslah nama-Mu kami muliakan dengan pujian yang semarak, sebab pada hari ini dalam ritus yang meriah, umat beriman ingin mendedikasikan kepadamu untuk selama-lamanya rumah doa gereja ini, tempat umat-Mu menyembah Engkau dengan khidmat, tempat mereka dididik dengan sabda-Mu dan dikuatkan dengan sakramen-sakramen. Gereja Santo Yosef ini menggambarkan misteri gereja yang disucikan oleh Kristus dengan darahnya untuk menjadi mempelai yang mulia baginya, sebagai perawan yang istimewa karena keutuhan iman, sebagai ibu yang subur karena kekuatan roh. Inilah gereja kudus, pokok anggur pilihan Tuhan, yang memenuhi seluruh bumi dengan ranting-rantingnya dan mengangkat tunas-tunas yang bergantung pada batang kayu menuju kerajaan surga. Inilah gereja yang berbahagia, kemah Allah di tengah manusia, kenisah kudus, yang dibangun dengan batu-batu hidup dan berdiri di atas dasar para rasul dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru utama. Inilah gereja yang mulia, kota yang dibangun di puncak gunung, yang tampak cemerlang dan berkilauan bagi semua orang. Di sini cahaya abadi anak domba memancar dan madah syukur para kudus bergema. Dari sebab itu Tuhan, kami mohon dengan rendah hati, sudilah memenuhi gereja dan altar ini dengan pengudusan surgawi, supaya gereja ini senantiasa menjadi tempat suci dan altar ini selamanya menjadi meja yang siap bagi kurban Kristus. Bapa,
semoga di gereja ini air rahmat ilahi menghapus dosa manusia, supaya mereka sebagai anak-anak-Mu mati terhadap dosa dan dilahirkan kembali untuk hidup abadi. Semoga di gereja ini umat beriman-Mu yang berhimpun di sekeliling meja altar, merayakan kenangan akan Paskah, disegarkan oleh sabda Kristus dan perjamuan tubuhnya. Semoga di gereja ini menggema pujian yang kami persembahkan dengan hati gembira. Suara manusia disatukan dengan paduan para malaikat dan doa terus-menerus naik ke hadirat-Mu untuk keselamatan dunia. Semoga di gereja ini fakir miskin menemukan belas kasihan, orang-orang tertindas memperoleh kebebasan sejati, dan semua orang mencapai martabat sebagai putra-putrimu hingga dengan penuh sukacita tiba di Yerusalem surgawi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan, semoga dengan kekuatan-Mu, Engkau menguduskan altar dan gereja paroki Santo Yosef Tanjung Inim ini, yang kami urapi dengan pelayanan kami, agar misteri Kristus dan gereja tampak dalam tanda yang kelihatan.
Tuhan, semoga doa kami naik ke hadirat-Mu bagaikan dupa yang harum mewangi. Sebagaimana gereja ini dipenuhi dengan keharuman semerbak, demikian juga gereja-Mu menyebarkan keharuman Kristus. Uskup nyalakan pasir. Mana koreknya?
Semoga cahaya Kristus bersinar dalam gereja ini, agar semua bangsa mencapai kepenuhan kebenaran. Amin. Amin. Sementara lilin dinyalakan. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.
Mari berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, dengan tulus dan penuh kasih, Santo Yosef melayani putra tunggalmu yang lahir dari perawan Maria. Bersama dia kami unjukkan kepadamu roti dan anggur sebagai persembahan dari umatmu yang sedang bersukacita atas perayaan 70 tahun gereja paroki dan bersyukur atas selesainya pembangunan gedung gereja paroki Santo Yosef Tanjung Inim yang baru ini. Ubahlah ini, persembahan ini, menjadi tubuh dan darah putramu Yesus yang menjadi santapan jiwa kami. Terimalah juga persembahan hidup kami, agar hidup kami semakin berarti di hadapan-Mu dan sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan pantas bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Pada pemberkatan gereja paroki Santo Yosef ini, kami kenangkan dia, Santo Yosef. Pantaslah kami mengagungkan dan memuliakan serta memuji Engkau dengan puji-pujian. Sebab dialah pria benar yang Engkau berikan sebagai mempelai untuk perawan Bunda Allah. Dialah hamba setia dan bijaksana yang Engkau tetapkan untuk keluargamu, agar sebagai bapa dan pengasuh, ia melindungi putra tunggalmu yang dikandung oleh naungan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantarannya, para malaikat memuji keagunganmu, para penguasa menyembah, para perkasa bergetar, surga dan bala tentara surgawi, serta serafim yang berbahagia, bersama-sama bersorak-sorai memuji Dikau, dan memperkenankan kami memadukan suara dengan mereka, dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Celis, celis,
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Tuhan, Putra Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangan kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah-Mu, Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus.
semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi. Bersama para pilihanmu, bersama-sama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa mendorong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, Emeritus kami Aulusius, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Sudilah mendengarkan doa-doa keluarga yang mendedikasikan gereja ini kepadamu. Semoga gereja ini menjadi rumah keselamatan dan bait sakramen-sakramen surgawi baginya. Semoga di dalamnya menggema Injil perdamaian dan dirayakan misteri-misteri suci. Olehnya kaum beriman yang telah dibekali sabda kehidupan rahmat ilahi, berziarah melewati kota yang fana, boleh mencapai Yerusalem yang baka. Di sana Bapa Maha Rahim, Engkau akan menyatukan semua putra-Mu yang tersebar di mana-mana. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa pada Allah Bapa kita. Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni
yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan kehidupan. Sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menebus kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak Allah dalam Dikau Putra Tunggal-Nya. Tuhan, janganlah lagi memperhitungkan dosa kami, tetapi teruslah perhatikan iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menuntun dan melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.
the truth of what we call our own. Melodies and words of men can change the master plan. Is God and God alone. God and God alone is fit to take the universe as strong. Let everything that lives reserve His truest praise. For God and God alone. God and God alone will be the joy of our eternal home. What is our heaven's heart of God and God alone. God and God alone is free to take the universe as strong. Let everything that lives reserve His truest praise. For God and God alone. God and God alone is free to take the universe as strong. Let everything that lives reserve His truest praise. For God and God alone. Let everything that lives reserve His truest praise. For God and God Ya Allah Bapa yang kudus, Engkau menganugerahkan roti surgawi kepada manusia sebagai santapan rohani. Berkatilah tabernakel ini yang telah kami siapkan untuk menyimpan sakramen Maha Kudus Putramu. Semoga kami menghormati dan memuliakan Yesus Kristus yang hadir di sini dan kelak diikutsertakan dalam karya penyelamatannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa.
Marilah berdoa. Ya Allah, dengan santapan suci pada altar ini Engkau telah memuaskan kami yang bersukacita pada pemberkatan gereja baru, Gereja Santo Yosef Tanjung Enim ini. Kami mohon lindungilah kami selalu dan peliharalah kami dalam rahmat-Mu. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Kita lanjutkan dengan pemberkatan patung Bunda Maria dan Santo Yosef. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami memuji Dikau dalam para kudus-Mu. Hidup mereka merupakan teladan beriman. Doa mereka mendatangkan bantuan bagi kami, dan dalam persekutuan dengan mereka, kami berharap memperoleh warisan menjadi anak-anak Allah. Sudilah Engkau memberkati patung Bunda Maria dan patung Santo Yosef di dalam gereja ini. Bimbinglah kami tidak hanya berdoa di hadapan patung ini, melainkan meniru teladan Bunda Maria dan Bapak Yosef, pelindung paroki kami, sehingga berani menjadi saksi-saksi setia bagi kebenaran Injil dan cinta kasih-Mu. Kami mohon ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Uskup, para pastor, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, berikut akan kita lanjutkan dengan
acara penandatanganan prasasti peresmian Gereja Santo Yosep Tanjung Enim. Maka dengan ini kami mengundang kesediaan Bapak Uskup Emeritus Monsinyur Aloysius Sudarso dan Bapak Uskup Agung Monsinyur Yohanes Harun Yuwono SCY didampingi oleh Monsinyur Vincentius Setiawan Triatmojo dan Bapak Ketua Panitia untuk penandatanganan prasasti. Terima surat, isinya amanat. Walau berat, tapi apa boleh buat. Modal tekad, lebih banyak nekat. Ternyata banyak berkat, bahkan berlipat-lipat. Monsinyur Harun, Monsinyur Emeritus, Monsinyur Aloysius, Monsinyur Vincentius yang kami kasihi, juga para imam, para suster, para frater, saudara-saudari yang terkasih semuanya, selamat siang. Dua kata tadi, tekad dan nekat, memahkotai terselesainya Gereja Santo Yosep Pekerja Tanjung Enim ini. Sudah senior, artinya wacana kerinduan umat Paroki Santo Yosep ini
sudah dimulai sejak zaman Romo Kristo yang juga hadir di tempat ini. Kerinduan-kerinduan itu akhirnya terjawablah sampai hari ini, tahun 2023. Tetapi yang menjadi berkat bahwa IMB, izin mendirikan bangunan, itu terjadi pada tahun 2021. Persis ketika Bapak Paus Fransiskus menetapkan tahun itu menjadi tahun Santo Yosef, dan itu menjadi santo pelindung paroki kami, paroki tercinta ini. Setelah mendapat IMB, sejauh Romo ingat, persis 14 September. Dan itu dalam liturgi gereja adalah peristiwa hari salib suci. Maka salib ini sengaja Romo mengundang Romo Calvin, seorang imam dari Kalimantan yang sekarang menjadi diosesan Pangkal Pinang. Tetapi saat ini beliau berhalangan hadir karena sedang cuti. Terima kasih Romo Calvin telah membantu kami salib yang rasanya begitu megah, begitu mulia. Juga patung Santo Yosef dan Bunda Maria yang di sebelah sana itu. Dan sejak 17 Oktober 2021, kami memulai peletakan batu pertama gereja Santo Yosef ini. Dan kurang lebih 2 tahun ini, kami bekerja keras untuk menyelesaikannya. Dan hari ini, persis tahun 2023, juga Mei yang lalu, kami merayakan 70 tahun gereja Santo Yosef ini. Kami, umat paroki Santo Yosef, memiliki gereja yang baru. Maka Romo mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua umat, kepada semua donatur yang berjerih payah, berjerih lelah, dan kami bersama panitia berusaha keras untuk menyelesaikan hari ini. Sekalipun di sana sini sebenarnya belumlah selesai. Monsinyur Harun sudah memberi kode, kami selesai tetapi ditinggali utang, meninggalkan utang yang sekian banyak. Tetapi hari ini menjadi hari bahagia kami semua dan kita semua. Gereja Paroki Santo Yosef Tanjung Inim ini diberkati. Maka sekalipun kami terbebani utang yang sekian banyak, kami menutup dan memahkotai pemberkatan ini dengan sebuah pantun. Kerja kantor memang tidak kotor, jauh dari kompor apalagi kompresor. Dari Bogor kami dapat prinsip yang menor, biarpun tekor yang penting tersohor. Terima kasih semuanya dan sekian.
Bapak Uskup Agung Harun Yono SY, Bapak Uskup Afin yang mungkin sudah mampir ke Sindang dulu sebelum ke situ. Bapak Ibu yang terkasih, para imam, putra-putri, seluruh umat Paroki Santo Yosep yang berbahagia. Saya diminta oleh Romo Black untuk menyampaikan singkat profesiat atas gereja ini. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa gereja Katolik itu indah. Betapa tidak keindahan yang diungkapkan dalam kor, dalam hiasan-hiasan patung Yesus yang sangat bagus, sangat bagus. Memang gereja ingin mengungkapkan diri dalam keindahan karena ingin mengangkat kita kepada yang paling indah, yaitu Tuhan sendiri. Maka saya harap bahwa keindahan itu diungkapkan dalam hidup gereja di Tanjung Enim ini, dalam semangat berdoa, semangat bernyanyi, semangat berbagi kepada banyak orang, dan juga semangat membangun masyarakat di sekitar kita di mana gereja berada. Dan juga putra-putri orang-orang muda semoga membawa keindahan itu di dalam hidup. Maka pada kesempatan ini saya berterima kasih. Inilah keterlibatan seluruh umat. Dan juga terima kasih kepada para donatur yang kita memulai. Dalam malam pertama kita mendapatkan 2M. Waktu itu di hotel. Tapi Romo Black beberapa hari ini masih menghubungi saya terus. Jadi dia seluruh umat punya tekad, tapi Romo Black itu sering nekat. Nah, itu. Karena masih punya utang. Seakan-akan dia itu saya yang berhutang. Namun karena kemarin saya sudah dengar ada yang mau menutup utang itu, terima kasih. Kalau nggak salah Pak Adi. Walaupun menutup sebagian, masih banyak bagian lain. Siapa yang akan melanjutkan menutup kembali? Tapi saya juga berusaha, juga saya ajak Monsir Harun Yono agar kita ada orang-orang yang membantu untuk menutup. Sehingga keindahan ini bukan keindahan karena hutang. Jadi keindahan bagaimana kita membayar hutang. Namun gereja pertama yang didirikan di tempat ini yang kecil dulu itu dibangun pada tahun 1930 dan selesai pada tahun 32. Kemudian diperbaiki lagi. Maka kita berterima kasih kepada para misionaris yang terlibat untuk memulai di sini. Walaupun dulu umat pertama sekitar 230, terutama mereka yang bekerja di tambang batu bara. Banyak orang Tionghoa, orang Katolik Tionghoa, Jawa dan sebagainya. Namun sekali lagi profesiat selamat berbahagia dan mari kita bersukacita karena
keindahan Tuhan yang kita rayakan pada kesempatan ini. Terima kasih. Pergi berobat di hari Senin. Pulangnya membeli pepaya. Provisiat kepada umat Tanjung Enim, Anda punya gereja yang luar biasa. Terima kasih saya pastilah pertama kepada Bapak Uskup Emeritus yang sudah menggalang dana begitu banyak, tetapi kepada Anda saya berpesan, bayarlah hutangnya. Terima kasih kepada seluruh umat siapapun yang telah berpartisipasi sampai gereja kita begini megah dan indah. Kepada para hadirin semuanya saya juga berterima kasih. Kolektenya pasti tidak sedikit tadi kan? Color Score, terima kasih juga. Hebat. Kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan berkat Tuhan. Dimuliakanlah nama Tuhan, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa menganugerahkan berkat-Nya dan menyingkirkan segala kemalangan dari hidup Anda sekalian. Amin. Semoga Allah yang Maha Rahim membuka hati saudara-saudari bagi sabdanya, agar hati saudara-saudari dipenuhi sukacita abadi. Semoga saudara dan saudari sekalian memiliki sikap hidup yang baik dan benar, setia mengikuti jalan yang diajarkan Tuhan, agar boleh mewarisi tanah air surgawi. Dan semoga saudara dan saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Dari Nazaret, yang seorang
komputernya Yun. Enggak, itu audio. Ada di foto di depan itu. Ada mungkin donatur terbesar. Soalnya tadi juga dari depan. Foto baru-baru. Foto spesial. Sekali lagi para umat yang baru keluar dari gereja, silakan mengambil tempat kosong di sebelah kanan. Masih tersedia kursi di sebelah kanan. Jadi silakan bagi para umat yang baru turun dari gereja untuk langsung menempati kursi kosong. Mohon tidak berada di depan gereja karena nanti akan digunakan untuk perayaan peresmian. Sekali lagi panggilan untuk Diakon Channel. Mohon untuk segera merapat ke panggung. Mohon bagi para panitia yang melihat Diakon Channel. Panitia, tolong diarahkan umat ke sebelah kanan panggung karena masih ada kursi yang kosong. Selamat datang Uskup Emeritus Keuskupan Agung Palembang Monsinyur Aloysius Sudarso.
Sekali lagi kami himbau kepada semua umat dan tamu undangan untuk tertib dan mengambil posisinya masing-masing karena acara akan segera kita mulai. Sekali lagi untuk para umat, mohon untuk mengambil tempat duduk yang telah disiapkan. Bagi yang tidak dapat di tenda utama, disiapkan untuk para umat di sebelah kiri gereja. Jadi silakan duduk menempati kursi yang telah disediakan. Sekali lagi, mohon perhatian, acara akan segera kita mulai untuk tertib. Ya, hormati tamu-tamu kita agar acara berjalan dengan lancar. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh hadirin yang telah meringankan langkahnya memenuhi undangan panitia dalam rangka peresmian Gereja Katolik Santo Yosef Tanjung Enim, Rabu 19 Juli 2023. Yang kami muliakan Uskup Emeritus Keuskupan Agung Palembang, Monsinyur Aloysius Sudarso. Yang kami muliakan Uskup Keuskupan Agung Palembang, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono. Yang kami muliakan Uskup Keuskupan Tanjung Karang, Monsinyur Vincentius Setiawan Triatmojo. Yang terhormat Ibu Esti Wijayanti dari Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Irjen Pol Albertus Rahmat Wibowo, SIK MIK, selaku Kapolda Sumatera Selatan. Yang kami hormati Bupati Muara Enim, Bapak Ahmad Usmarwi Kapah, PSD, beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Muara Enim. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muara Enim, Bapak Dr. Haji Hasanuddin SAG MHI. Yang kami hormati Direktur PT Bukit Asam TBK atau yang mewakili beserta jajarannya, para tokoh agama dan tokoh masyarakat,
serta hadirin sekalian, sekali lagi kami ucapkan selamat datang dalam acara peresmian Gereja Katolik Santo Yosef Tanjung Enim. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya lah kita bisa hadir di sini dalam sukacita. Kenalkan, saya Afrida Semiring. Saya Daud Sinaga. Akan memandu acara ini sampai selesai nantinya. Baiklah Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, kita awali acara kita pada siang hari ini dengan mendengarkan medley lagu-lagu daerah yang akan dipersembahkan oleh Color Choir dari Palembang. Kami persilakan. Sekali lagi tepuk tangannya yang meriah hadirin, karena mereka jauh-jauh datang dari Palembang.
Terima kasih untuk tampilan pujiannya dari Color Choir Palembang. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, untuk sejenak mengingat kembali proses pembangunan yang telah dilalui, mulai dari pelatu pertama pada 17 Oktober 2001 sampai dengan hari ini akan diresmikan pada 19 Juli 2023. Mari sejenak kita saksikan video selayang pandang pembangunan Gereja Katolik Santo Yosef Tanjung Enim. Selamat menyaksikan.
Demikianlah tadi selayang pandang proses renovasi Gereja Katolik Santo Yosef Tanjung Enim. Baiklah Bapak dan Ibu serta hadirin yang kami hormati, berikutnya kita mendengarkan laporan Ketua Panitia Renovasi Gereja Katolik Santo Yosef Tanjung Enim yang akan disampaikan Bapak F.X. Sigit Heri Basuki. Kepada Bapak Sigit kami persilakan. Yang terhormat Bapak Uskup Aloysius Sudarso, Uskup Emeritus Tuan Agung Palembang. Yang terhormat Bapak Uskup Yohanes Harun Yuwono, Uskup Keuskupan Agung Garang. Uskup Keuskupan Agung Palembang. Yang terhormat Bapak Uskup Vincentius Setiawan Triatmojo, Uskup Keuskupan Agung Tanjung Karang. Yang terhormat Ibu Wijayanti yang Ketua Komisi 8 DPR RI yang barusan berpamit kepada kita semua karena mengejar pesawat sore nanti. Yang terhormat Bapak Irjen Pol Albertus Rahmat Wibowo SIK, Kapolda Selatan. Yang terhormat Bapak Ahmad Kusmarwi Kafah SH LLM PhD, Bupati Muara Enim, beserta seluruh bapak-bapak Forkompimda Kabupaten Muara Enim yang hadir ataupun yang hadir. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muara Enim. Yang terhormat Pak Suhedi
Direktur Operasi Produksi Bukit Asam, mewakili BOD Bukit Asam. Yang terhormat Bapak Unsur Tripika Kecamatan Lawang Kidul yang hadir. Makasih Pak Camat Lawang Kidul sudah hadir, ataupun yang berwakil. Bapak Ibu Pendeta Gereja HKBP, Gereja Metodis Indonesia, Gereja Sidang Jemaat Allah, Gereja Pantekosta di Indonesia, Gereja Kristen Injili Indonesia, Gereja Bethel Indonesia yang ada di Muara Enim, Bapak Ibu Pendeta Gereja Protestan Injili Nusantara, Gereja Pentakosta di Indonesia, serta Gereja Sidang Jemaat Allah dari Tanjung Enim, serta Bapak Ibu Ketua FKUB Kabupaten Muara Enim, Ketua DPC Nadatul Utara Enim, Ketua DPC Muhammadiyah, Ketua Walubi Muara Enim, Ketua Parisada Hindu Muara Enim, serta Ketua FKK Muara Enim, serta seluruh undangan dan hadirin yang berbahagia yang telah berkenan hadir di acara peresmian Gereja Katolik Tanjung Enim di siang hari ini. Hadirin sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan dan hari yang baik dan penuh berkah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena di hari yang berbahagia ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini untuk menghadiri acara yang begitu penting bagi kami umat Katolik di Tanjung Enim, yaitu peresmian Gereja Katolik Tanjung Santo Yosef Tanjung Enim, di mana gereja saat ini yang kita telah saksi diri ada di sebelah kanan kita, Bapak dan Ibu undangan, adalah berkat dukungan Bapak dan Ibu semua, serta dukungan dari undangan, donatur, juga berkat doa-doa kita semua, sehingga apa yang kami perjuangkan oleh umat Katolik Tanjung Enim dapat menjadi kenyataan. Hadirin yang kami muliakan, dalam video kilas balik tadi kita melihat bagaimana sejarah Gereja Katolik berdiri di Tanjung Enim. Pada saat itu, tahun 1928, tokoh-tokoh umat Katolik saat itu yang bekerja di perusahaan tambang itu berinisiatif untuk membuat gereja yang kecil tadi, menghadapnya persis seperti gereja yang ada sekarang. Bapak Ibu ketahui bahwa penambangan batu bara di Tanjung Enim itu dimulai di tahun 1919. Gereja mulai dibangun di 1928. Dan pada tahun 1993 dilakukan untuk pertama kali renovasi. Tadi kita juga bisa saksikan di Videotron, sehingga daya tampung gereja pada saat itu meningkat menjadi kurang lebih 200 umat apabila dipaksa. Normalnya hanya untuk 150-an umat. Tetapi pada saat perayaan hari besar seperti perayaan Natal atau Paskah, di mana hampir seluruh umat ditambah dengan umat-umat ada di sekitar kota Tanjung Enim, itu kami setiap tahun, paling tidak setahun 2 kali, harus membuat tenda yang kurang lebih sama besarnya dengan ini, supaya bisa menampung semua. Nah, seiring dengan perkembangan umat serta tugas dan fungsi gereja dapat berjalan dengan baik, yaitu antara lain gereja sebagai pusat komunitas umat Katolik serta wadah pelayanan, maka sejak tahun 2008 kami itu sudah kasak-kusuk ingin untuk melakukan renovasi gereja ini. Tetapi dengan kemampuan yang ada pada saat itu, serta dengan mengukur diri, kami pada saat itu masih pesimis apakah kita bisa memiliki kemampuan untuk
renovasi gereja kembali. Setiap tahun seperti itu sampai tibalah di sekitar tahun 2015 kami nekat untuk coba realisasikan itu. Kami hitung-hitung, desain itu berubah berkali-kali. Pertama desain kegedean, sekian miliar, duit dari mana gitu ya, rubah. Sampai akhirnya kami merasa adalah yang ideal, serta karena memang ada keterbatasan-keterbatasan antara lain luasan lahan gereja yang hanya sebesar itu, tidak bisa lebih besar lagi. Kemudian kemampuan penggalangan dana seperti saya sampaikan tadi, serta pemenuhan agar fungsi-fungsi gerejawi itu bisa terpenuhi, maka ketemulah satu desain yang akhirnya menjadi gereja seperti ini, di mana kami menyatukan gereja dengan pasturan. Jadi kalau di bagian bawah ini ada pasturan atau tempat tinggal romo, ada 4 kamar romo, ada 4 romo yang bisa tinggal di sini. Kemudian bagian atasnya di gereja, kemudian di sebelah sini ada semacam ruang serbaguna yang bisa dipakai untuk kegiatan, serta ada juga di bagian bawah kapel untuk doa atau misa harian dengan kapasitas sekitar 25 orang saja. Kemudian ada juga ruang kerja Dewan Paroki agar pengurus Dewan Paroki juga dapat bekerja lebih optimal dan beberapa fungsi layanan lain. Yang kami hormati Bapak Bupati, dalam desain kami Pak, kami juga telah memasukkan unsur kandungan lokal Pak. Kalau nanti Bapak berkesempatan melihat depan, itu yang di warna merah, itu ada motif tombak kujur. Seperti kita tahu Bapak-bapak yang bukan warga Tanjung Inem, kalau warga Tanjung Inem saya sangat yakin bahwa semuanya sudah sangat paham dengan tombak kujur ya. Di Tanjung Inem, di sentranya, di Dusun Tanjung, itu sudah ada sentra batik. Yang dari luar kota silakan berkunjung ke sana, nanti mampir. Batiknya baik, kualitasnya baik, motifnya juga bagus. Dan juga Bukit Hasan dengan Jayasaranya telah membangun Tugu Kujur dari arah Saringan ke pasar. Nah, setelah desain ini kami selesaikan, maka rencana renovasi itu kami ajukan ke Bapak Uskup pada saat itu, Monsinyur Aloy, dan mendapat persetujuan. Kemudian kami lakukan pengajuan IMB kepada pemerintah Kabupaten Muara Enim. Kami berkoordinasi cukup intens dengan warga masyarakat sekitar yang tinggal di lokasi gereja ini, kemudian unsur Tripika Kecamatan Lawang Kidul serta FKUB Kabupaten Muara Enim, sehingga dalam waktu yang tidak lama kami telah menerima IMB di bulan Juni tahun 2021. Setelah IMB baru kami berani memulai melakukan pekerjaan renovasi. Sekali lagi banyak ucap terima kasih ini ke Pak Bupati dan seluruh jajarannya, serta juga kepada seluruh pihak yang dengan ringan tangan membantu kami, termasuk PTBA. Terima kasih Pak Swedi, Pak GM, Pak Fendri yang juga hadir, serta yang kami cintai warga masyarakat yang berada di sekitar lokasi ini. Setelah IMB keluar, inilah tiba saatnya yang sangat menantang dan penuh dinamika bagi kami yang bertanggung jawab untuk membangun, merenovasi gereja ini, yaitu untuk melakukan penggalangan dana dan secara paralel harus mulai dengan pekerjaan di lapangan. Para hadirin yang terhormat, di sini kami sebut dengan saat-saat yang paling menantang, karena pada saat kami melakukan pelaksanaan pekerjaan dengan memulai pembongkaran atap pada saat itu, ketersediaan anggaran yang ada di tangan kami masih jauh dari kebutuhan anggaran sesuai RAB pada saat itu. Tapi kami memiliki tekad keyakinan yang bahwa
kami akan tetap mengejar keunggulan pencapaian dana dan juga dari sisi waktu pelaksanaan pekerjaannya. Sehingga panitia harus bekerja ekstra keras pada saat itu untuk mensiasati bagaimana melakukan penggalangan dana dengan untuk memenuhi kecukupan dana, pembelian material khususnya, dan juga biaya upah tenaga kerja yang memang bayar tepat waktu. Sehari tidak jadi gereja ini kan, jadi benda agak cukup deg-degan sepanjang hampir 1,5 tahun ini. Nah, setelah melalui perjuangan yang penuh keringat, namun juga penuh tekad dan sedikit nekat, serta dinamika yang luar biasa dalam pelaksanaannya, akhirnya gereja ini dapat kami selesaikan dekati tahap akhir. Ini masih belum selesai, undangan dan Bapak Ibu hadirin, telah dapat difungsikan sebagaimana kita lihat, dan tadi Bapak Ibu undangan kami telah melakukan ibadah pertama sekalian pemberkatan gereja ini mulai jam 8:30 tadi. Secara fungsi gereja ini telah mampu dengan baik. Perlu kami laporkan juga bahwa total kebutuhan dana akhirnya setelah banyak perubahan-perubahan pada saat pelaksanaan pekerjaan, karena harus menyesuaikan ini dan itu sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat pekerjaan di lapangan, maka kebutuhan anggaran dan dana yang sudah terpakai itu mendekati angka 7 miliar. Angka yang tidak kecil tentunya, tetapi tampaknya sepadan dengan apa yang sudah berdiri di samping kanan kita ini, Bapak dan Ibu. Dana dari swadaya umat itu kurang lebih memenuhi 60%-nya. Itu juga sudah dengan berbagai macam strategi taktik untuk bisa kasih gitu. Nah, yang 40% dari mana? Tentunya dari donatur, baik dari perusahaan, dana CSR PTBA, dan juga anak-anak perusahaan PTBA. Terima kasih Bu Kitasam yang support sangat untuk pendirian renovasi gereja ini. Juga dari, terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Kitasam. Juga dari perusahaan-perusahaan lokal yang beroperasi di wilayah tambang di Tanjung ini. Cukup banyak perusahaan juga yang berpartisipasi membantu kami. Juga dari perseorangan atau pribadi, baik yang ada dari Jakarta, dari Palembang, Muara Enim, Tanjung Enim, serta kota-kota lain di Indonesia, serta panitia berkreasi melakukan kegiatan bazar, termasuk lelang barang bekas, penjualan bunga, dan lain-lain, sehingga terkumpullah dana yang bisa untuk menyelesaikan pekerjaan. Bapak Ibu yang kami hormati, tugas kami panitia belum selesai. Masih banyak PR dan juga kewajiban-kewajiban yang harus kami tuntaskan. Jadi teman-teman panitia, ini tidak ada pembubaran panitia setelah ini. Kita akan terus tetap bekerja. Karena bangunan gereja ini masih jauh dari sempurna. Masih ada kewajiban kepada pemasok material yang belum kami selesaikan. Kami beberapa titik juga membutuhkan finishing. Kemudian ada furniture, tambahan furniture yang harus kami lakukan kembali. Pengisian furniture di pasturan itu juga belum lengkap. Kemudian penataan lingkungan, pembuatan Taman Maria, kemudian pagar, dan juga pintu gerbang utama yang besok akan menjadi pintu gerbang utama yang menjadi satu dengan SD dan SMP Saverius. Mungkin letaknya akan kita geser ya Romo ya,
akan dari sana sehingga lalu lintas karena di sini juga sudah semakin sempit akan menjadi lebih lega dari depan. Tetapi ada konsekuensi biaya lagi di situ karena kalau kita dari depan maka ada bagian dari sekolah TK Saverius yang harus kita siasati. Ini nak di Manoke gitu ya. Ini PR panitia. Kemudian terkait dengan hal tersebut, Bapak dan Ibu semua, kami tetap membutuhkan sejumlah dana kembali. Dan kembali kami akan mengetuk hati siapapun, Bapak Ibu para donatur yang berkenan untuk bisa kembali membantu kami. Dan khususnya kepada Bapak Bupati Muara Enim, Pak Bupati, mohon izin, kami akan mengajukan kembali, Pak. Mohon izin, Pak, dan kami siap untuk mengikuti prosedur, Pak. Apakah memang harus melalui musrenbang? Mungkin kami akan siapkan. Mudah-mudahan bisa membantu percepatan, Pak, untuk penyelesaian renovasi gereja ini. Juga kepada PTBA terutama dan para donatur lain, kami juga tetap akan datangi dan ketuk kembali. Demikian kepada kita semua. Amin. Selamat siang dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak FX Sigit Heri Basuki untuk laporan pertanggungjawaban untuk si gerejanya. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya akan kita saksikan penampilan dari pengurus cabang Nadatul Ulama Kabupaten Muara Enim. Ini adalah sebuah tanda kebersamaan umat beragama di Kabupaten Muara Enim. Terimalah penampilan Marawis dari pengurus cabang Nadatul Ulama Kabupaten Muara Enim. Selamat menyaksikan.
Senangkan dulu hatinya dengan sholawat. Bila ingin terhindar nanti dari neraka, minta pertolongan pada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim.
Sekali lagi mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan marawis dari pengurus cabang Nadatul Ulama Kabupaten Muara Enim. Baiklah Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, setelah menyaksikan penampilan dari pengurus cabang Nadatul Ulama Kabupaten Muara Enim, berikutnya akan kita saksikan penampilan persembahan tarian dari Gereja Protestan Injili Nusantara Bukit Asam dengan tarian tradisional yang berasal dari adat Nias. Mari kita saksikan bersama-sama.
asli dari Nias. Jadi tari tadi itu merupakan tari perang dari daerah Nias, dibawakan oleh adik-adik dari Nias yang kebetulan bersekolah mahasiswa di Tanjung Enim. Jadi untuk Bapak Bupati banyak warganya Pak ini dari Nias nih. Dan tadi salah satu penampilan budaya dari Nias. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada adik-adik yang sudah mempertunjukkan budaya Nias pada acara hari ini. Baik hadirin yang kami hormati, berikutnya sambutan dari Bupati Muara Enim, Bapak Ahmad Puswarwi Kapah, PhD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sehat, salam barokah, dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang mulia Uskup Agung Palembang, Uskup Emeritus Keuskupan Agung Palembang, juga Uskup Tanjung Karang, Pastor Gereja Paroki Santo Yosef yang saya hormati, Bapak Kapolda Sumsel, Dirjen Rahmat Wibowo, selamat datang Abang beserta jajaran. Yang saya hormati, tadi hadir anggota DPR RI Komisi 8 Ibu Esti, yang mulia para anggota Forkompimda yang mendampingi saya, Ketua DPRD, Kapolres, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri atau yang mewakili Dandim juga. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh lintas agama, tokoh pemuda, dan semua yang ditokohkan. Yang saya hormati para tamu undangan, khususnya umat Kristiani, jemaat gereja Paroki Santo Yosef, hadirin dan hadirat sekalian yang saya muliakan. Unsur Tripika hadir, saya lihat Camat dan Ramil dan Kapolsek. Masyarakat Muara Enim yang selalu mewarnai doa saya, yang saya muliakan dan saya banggakan. Alhamdulillah, syukur hari ini bisa bersama-sama berjumpa dalam bingkai pemberkatan dan peresmian Gereja Paroki Santo Yosef. Terus terang saya merasa bangga pada hari ini berada di sini. Saya menyaksikan betul. Saya menyaksikan betul betapa luar biasa kuatnya solidaritas antar umat beragama. Ini harus kita jaga, kita pelihara, dan kita rawat. Saya betul-betul mengagumi bagaimana cara masyarakat Tanjung Enim, punya Kecamatan Lawang Kidul, dalam menghargai satu sama lain dalam lintas umat beragama. Pada hari ini, dalam hari yang baik ini, saya mengucapkan profisia selamat kepada umat Kristiani, khususnya Gereja Paroki Santo Yosef yang sudah selesai dibangun dalam rehab berat, saya dengar, dan karenanya kami juga mengucapkan selamat kepada seluruh umat Kristiani. Kehadiran saya beserta jajaran saya dan juga Forkompimda pada hari ini menegaskan bahwa kami sangat betul-betul mengedepankan kerukunan toleransi antar umat beragama. Hari yang baik ini juga dalam kesempatan peresmian dan pemberkatan rumah ibadah ini, tentunya saya berharap dengan segala hormat, semoga tempat ibadah kita menjadi sumber pemersatu, sumber
kedamaian, sumber solidaritas antar umat beragama. Sama dengan yang saya gelorakan. Setiap paginya saya pukul 4 subuh keluar safari subuh ke masjid-masjid, saya selalu katakan bersatu, unity, united we stand, divided we fall. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Indonesia tidak ada Muarenim atau bukan, tidak ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Tidak ada kaya, miskin, hitam, putih. Yang ada dan harus ada hanyalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Believe in one supreme God. Percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, saya berpesan kepada kita semua, mari makmurkan gereja ini dan juga jadikan ini tempat untuk mempersatukan kalian. Tadi kita saksikan ada tarian dari Nias, ada pula tadi maramis dari pihak NU. I think the world would be a wonderful place. Sangat indah sekali dunia kalau seperti ini. Kita jaga ya, setuju ya? Bantu saya dengan Bapak Kapolres, Kajari, Ketua DPRD dan Dandim menjaga ini semua. Sekali lagi Prof. Isyad, selamat. Apabila saya ada salah selaku kepala daerah, saya mohon maaf. Kepada Tuhan yang Maha Kuasa saya mohon ampun. Tiada gading yang tidak retak, bukan gading asli namanya kalau dia tidak retak. Bukan manusia biasa kalau tidak ada salah. Namun percayalah, sepanjang amanah ini melekat dalam tanggung jawab saya akan melakukan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Muara Enim ini. Santo Yosef, pekerja keras, saya akan bekerja keras untuk kalian semua. Salam hormat saya, Shalom, bidik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kata sambutannya pada Bapak Bupati. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Bapak Bupati kita. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, sejenak kita juga akan dengarkan katutan dari Yang Mulia Bapak Uskup Emeritus Monsinyur Aloysius Sudarso. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, dan salam kebajikan, salam hormat kepada kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Yang mulia juga Bapak, Ibu Tokma, pamong masyarakat yang hadir, para undangan umat Katolik dari Santo Yosef paroki ini, dan terutama tentu kepada Bapak Kapolda yang selalu mendampingi kita di Sumatera Selatan ini. Bapak Irjen Albertus Wibowo, Ibu dari DPRD RI yang sudah meninggalkan kita, Ibu Esti. Kemudian yang kami kasih Bapak Bupati ini, Bapak Ahmad Usmarwi Kafah.
Bapak Direktur Utama PT Bukit Aslam yang pilih pada hari, dan juga yang rencana hadir sebetulnya Bapak Senior Direktur Utama PT Bukit Aslam Bapak Suryo Eko yang tentu mengawali ikut serta dalam pembangunan Gereja Santo Yusuf ini. Bapak Bupati, sebetulnya saya ini uskup yang sudah pernah 2 tahun yang lalu, tapi saya diminta oleh uskup muda. Di sini ada uskup muda, saya mewakili mereka, Uskup Agung Palembang Monsinyur Yohanes Harun Yuwono. Silakan berdiri, Monsinyur. Lalu uskup baru di bawah kita, Uskup Afin. Dia uskup Tanjung Karang, tetapi asalnya dari Sindang. Maka dia sudah pulang ke Sindang dulu baru ke sini. Itu. Nah, mereka pakai ban merah, saya tidak, karena saya memang sudah bebas. Itu masih terikat dengan ban terikat, maka mereka pakai. Masih ada ikatan pada keuskupan masing-masing. Ini bebas ini sudah. Kami menyambut Bapak Ibu sekalian, masyarakat di wilayah ini, karena kehadiran Anda sebagai tamu bukan sekedar tamu biasa, tetapi tamu yang membawa berkat. Karena Tuhan juga sering datang sebagai tamu. Mungkin ingat dalam Ibrahim mendapat tamu yang adalah Tuhan sendiri. Tetapi Tuhan sering datang sebagai tamu, tapi juga sebagai orang miskin. Datang kepada kita, rumah kita. Tapi Tuhan yang hadir sebagai orang miskin. Oleh karena itu, kita orang Indonesia itu suka menerima tamu, hospitable. Dan itu khas dirasakan oleh bangsa-bangsa lain, bahwa masyarakat Indonesia hospitable, suka menerima tamu. Tapi kita menghayati lebih dalam karena kita berpancasila, berketuhanan. Tuhan hadir juga dalam orang-orang miskin, orang-orang tak berdaya, orang-orang yang mengetuk hati kita. Maka beragama, saya bangga dengan masyarakat di sini yang disampaikan juga oleh Pak Bupati, bahwa datang untuk ikut serta bergembira, bersyukur atas gereja yang baru ini. Gereja juga bukan sekedar gedung, juga masjid, wihara, bukan sekedar gedung, tetapi adalah ungkap iman kita bahwa Tuhan itu menyertai umatnya. Jadi kalau kita lihat masjid, yang kita hayati adalah Tuhan itu menyertai umat. Jadi itulah saya kira penghayatan ketuhanan yang Maha Esa oleh berbagai macam makna. Maka saya berharap tentu agar gereja Santo Yosef ini adalah gereja yang ramah. Bukan hanya ramah terhadap lingkungan, ramah terhadap masyarakat yang berbeda-beda. Karena kalau kita mengakui Tuhan yang Maha Esa, Tuhan itu memang menciptakan perbedaan. Karena begitu kaya, tidak habis diungkapkan dalam satu bangsa. Misalnya satu suku Jawa saja tidak, walaupun Pak Kapolda suku Jawa. Tuhan itu tidak habis diungkap dalam satu suku. Di Indonesia jelas, seperti tari-tarian tadi, putra-putri kita dari NU. Sebetulnya saya pikir kita mungkin 3 uskup
mulai belajar tarian begitu. Jadi supaya keindahan itu terungkap, kebesaran Tuhan yang nggak bisa diterjemahkan dalam satu warna itu terungkap. Di Indonesia kemungkinan itu besar, tidak ada di luar negeri seperti itu. Maka harus bangga, menjadi bangsa ini harus bangga. Maka beragama yang benar adalah menciptakan damai, menghargai perbedaan sebagai anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang menciptakan perbedaan di Tuhan. Kita orang Katolik nggak boleh semua harus sama, tidak boleh. Karena Tuhan tidak habis diungkapkan oleh umat Katolik. Kaya sekali. Maka pohon-pohon pun berwarna-warni. Seandainya semua pohon karet, bayangkan. Tapi Tuhan menciptakan berbagai perbedaan. Karena dia kaya, luar biasa. Oleh karena itu semoga ini memberi inspirasi kita kebersamaan ini. Bahwa sesungguhnya umat Allah di Indonesia adalah umat yang mengasihi Tuhan, yang melihat Tuhan dalam hidup sehari-hari, mengalami itu dalam hidup sehari-harian di rumah, dalam kita mendampingi anak-anak, orang tua, dan sebagainya. Semoga hidup beragama menciptakan hati seperti itu. Juga dalam berpolitik, apalagi kita mau memilih presiden baru, kita harus mengajak berpikir tentang keanekaragaman Tuhan yang hadir di Indonesia yang tidak dipunyai oleh negara lain. Itu harus menjadi suatu motivasi kita bersama. Kalau itu pasti hati kita damai, tapi kita juga ingin memberikan damai kepada orang sekitar kita, terutama tadi yang miskin, yang tersingkirkan, yang tidak diperhatikan. Nah, Tuhan itu ada di situ. Bagaimana kita menangkap kehadirannya? Dan tentu dalam sesama kita, Tuhan hadir dalam sesama. Seperti tadi dikatakan oleh Pak Bupati tadi. Oleh karena itu, gereja yang sesungguhnya bukan gedung. Gereja yang sesungguhnya adalah umat yang mempunyai iman akan Allah yang hadir, diwujudkan dalam pergaulan dengan sesama dan menghargai perbedaan, mencintai yang tersingkirkan, yang miskin. Begitu banyak orang miskin yang kena musibah, begitu banyak musibah di Indonesia. Mengapa umat beragama tidak bergerak? Tuhan menggerakkan kita semua untuk itu. Oleh karena itu semoga gereja kami ini menjadi oasis, air segar, di mana kita berdoa, bertemu, memperoleh kesegaran, dan juga melimpahkan kepada masyarakat kita bersama, terutama kepada orang-orang muda kita yang akan melanjutkan perjalanan negara ini, yang memang kalau tidak diperhatikan gampang pecah, gampang direbut orang, karena ingin merebut pulau-pulau yang begitu indah dan begitu kaya. Mengapa kita tidak bersatu untuk mempertahankan itu dengan semangat yang sama seperti diungkapkan dalam kebersamaan di tempat ini? Itulah mungkin yang kita harapkan. Semoga Muara ini, Pak Bupati, menjadi contoh di Indonesia ini, menjadi teladan, eksemplaris. Apalagi Pak Bupati masih muda kan? Nah, itu dia. Usia berapa? 30? Apa? Hah? 34. Saya pernah 34. Juga di sebelah kita ini yang Bapak dari di DPR kan masih itu. Dia banyak senyum dia.
Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengajak kepada semua saling menyadari bahwa tempat-tempat ibadah kita adalah tanda bahwa Tuhan di tengah umat di muara ini ada, menyertai keluarga Muslim, keluarga Hindu, keluarga Buddha. Tuhan menyertai. Kalau kita punya keyakinan seperti itu, kita damai hati kita. Dan juga kita akan menyebarkan damai itu kepada tetangga. Terutama untuk anak muda yang begitu banyak godaan saat ini. Keluarga-keluarga muda begitu banyak godaan saat ini. Kita ditantang untuk mewujudkan itu dengan baik. Bapak Ibu sekalian, terutama terima kasih juga ada PTDA, juga semua donatur. Karena zaman sebelum perang pada zaman Belanda pada tahun 1928, PTPA yang masih di bawah Belanda itu menawari tanah gereja ini. Ditawarkan juga kepada umat Kristen Protestan pada waktu mungkin gereja yang di sana. Lalu kemudian masih menawari untuk tanah untuk sekolah, seperti tanah untuk sekolah. Itu sudah lama, karena atau yang dulu namanya zaman Belanda itu baru mulai tahun 1919 baru mulai itu. Tapi waktu itu masih orang Belanda. Misionaris kita dulu orang. Bapak-bapak, ibu-ibu itu masuk di Tanjung Sakti, tidak jauh dari sini. Jadi misionaris itu datang ke Tanjung Sakti. Bayangkan, mereka turun di Bengkulu pasti, karena dulu belum ada kapal terbang. Lalu bayangkan bagaimana mereka sampai Tanjung Sakti yang sekarang masih katakanlah jauh sekali itu, dengan kendaraan apa pada waktu itu? Hampir 100 tahun para misionaris terutama dari kami ini datang ke sini. Sudah 100 tahun, hampir tahun depan 100 tahun. Tapi sebelum itu sudah ada misionaris lain yang masuknya juga di hutan berapa yang bahwa orang Belanda datang Belanda, Indonesia masih dalam kuasa Belanda pada waktu itu, dan mereka lalu mulai memikirkan sekolah karena belum ada orang Kristen, orang Katolik. Pikiran mereka melihat anak-anak yang tidak sekolah, maka mereka buat sekolah tanpa pikir mereka nanti harus jadi Kristen. Di Lahat juga ada sekolah Milo di sana, yang kemudian para Romo Belanda itu berpikir siapa yang akan mengajar itu. Mereka mendekati Suster CB, maka Suster CB mulai sekolah Milo di Lahat dan sebagainya, asrama dan sebagainya, tanpa berpikir, karena belum ada orang Katolik, sedikit sekali beberapa butir, tapi karena melihat anak-anak tidak punya pendidikan, maka mereka bergerak di pendidikan demi dan tidak usah menjadi Kristen, pokoknya didikan. Itu semangat, saya kira semangat yang harus kita teruskan. Siapapun, anak-anak muda pun yang perlu pendidikan, kita harus memikirkan di luar ini. Kampung-kampung harus berpikir siapa ya dari masyarakat di kampung kami ini yang perlu bantuan untuk pendidikan. Kampung-kampung kelompok kecil itu berpikir begitu, sehingga nanti anak-anak muda kita dibantu oleh masyarakat sekitarnya. Tapi harus dicari siapa kampung ini, dari kelurahan ini memikirkan siapa yang sepertinya membutuhkan bantuan, lalu dicatat. Mungkin RT lain di kota lebih tidak seperti itu. Kalau kita berbuat seperti itu,
kita akan menyelamatkan Indonesia. Dan agama akan punya arti kemanusiaan. Jadi bukan fanatikme, tetapi kita harus bersama meningkatkan perhatian pada kemanusiaan. Banyak orang di Indonesia, banyak orang kena gempa, banyak orang kena sakit, bahkan stunting. Jadi anak-anak sangat kurus dan tidak bisa berkembang otaknya nanti. Generasi kita ke depan membutuhkan perhatian seperti itu. Nah, umat beragama didorong. Bagaimana iman Anda, orang Katolik terutama saya bicara, orang Anda yang percaya kepada Tuhan, bagaimana Anda tergerak untuk memperhatikan begitu banyak anak yang stunting, yang akan dibutuhkan oleh negara di masa depan. Bapak Ibu yang terkasih, mohon maaf mungkin agak kepanjangan. Jadi pertama tahun 1930 dipakai yang pertama. Lalu tahun 32, waktu itu baru 250 orang. Dan kebanyakan mereka orang Chinese dan orang Jawa yang bekerja di pertambangan itu. Lalu mereka berpikir untuk ada gereja. Pertama sini ada rumah yang dipakai, lalu gereja yang pertama. Terima kasih banyak Pak Bupati rela mendengarkan orang tua ini. Umat di sini diberkati semua dan juga umat semakin terbuka pada teman-teman lain. Terima kasih atas berkat Anda sekalian kepada umat Katolik di Muara ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Monsinyur Aloysius Sudarso untuk kata sambutannya. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi, Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa, teriring harapan semoga dengan adanya gedung gereja yang baru dapat membawa berkat bagi semua umat dan juga masyarakat. Dan berkenan untuk memimpin doa kepada Yang Mulia Monsinyur Vincentius Setiawan Triatmojo, kami persilahkan. Baik, saya akan memimpin secara Katolik. Saya mohon saudara-saudari yang beriman dan beragama lain mendukung kami dengan doa-doa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Allah yang ajaib, Allah yang agung, Allah pengasih dan penyayang, Allah yang Maha Kaya. Kami patut bersyukur kepadamu atas segala yang boleh kami terima pada siang hari ini melalui kebersamaan kami dalam pemberkatan dan peresmian Gereja Katolik Santo Yosef di Tanjung Enim ini. Kami boleh merasakan berkat-Mu sebagai Allah yang menyelenggarakan dan memelihara serta merawat hidup kami. Maka dalam rasa syukur kami mohon berkat-Mu agar jalinan persaudaraan yang sudah kami bangun di tempat ini dapat menyemangati kami untuk semakin merawat kehidupan, memelihara nilai-nilai luhur yang menjadi kebanggaan kami bangsa Indonesia, terutama persaudaraan, persatuan, toleransi, kerjasama dan gotong royong yang senantiasa menjadi warna dalam kebersamaan dan kehidupan kami. Kami minta mohon berkat-Mu agar kami mampu merawat persaudaraan
kehidupan, dan tentu saja sumbangan kami semua dalam kekayaan yang kami miliki, keanekaragaman yang kami banggakan di ini, sebagai cara kami untuk dapat membangun kesejahteraan umum. Karena untuk itulah kami kau panggil dan kau tempatkan di dunia ini, agar kami menjaga apa yang sudah kau wariskan kepada kami, terutama kekayaan, keanekaragaman yang menjadi ciri khas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia kami. Telah menganugerai kami juga negara yang kaya dan subur makmur. Maka semoga dalam kebersamaan itu kami menjadikan Indonesia menjadi semakin maju, menjadi semakin dinamis, terutama melalui peran dan kerja kami di tempat kami masing-masing sesuai dengan jabatan kami masing-masing. Rasa syukur ini kami berikan kepadamu pada hari ini untuk bersama-sama kami bersepakat membangun persaudaraan yang sejati, semakin bersemangat dalam memelihara dan merawat kehidupan telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga dari tempat yang kecil ini di Muara Enim dan Tanjung Enim ini kami mampu mewartakan kepada seluruh masyarakat di Indonesia bahwa kami adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi persaudaraan yang sejati dan terutama selalu mendukung apa yang menjadi cita-cita dari negara kami, yaitu kebaikan bersama dan kesejahteraan umum. Doa ini kami sampaikan kepadamu karena Kaulah Tuhan yang senantiasa memelihara, menyelenggarakan dan merawat hidup kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah tadi doa berkat yang sudah dipimpin oleh Monsinyur Vincenzius Setiawan Trigatmojo. Hadirin yang kami hormati, sampailah kita pada puncak acara hari ini. Kita akan saksikan bersama pembukaan tirai dan pengguntingan pita dan peninjauan bersama gereja yang akan dilakukan oleh yang terhormat Bapak Liono Basuki. Pembukaan tirai akan dilakukan oleh Bapak Liono Basuki untuk sisi kiri, dan untuk sisi kanan akan dilakukan oleh Bapak Irjen Pol Albertus Rahmat Wibowo SIK MIK, didampingi oleh Bapak Henry Sagara mewakili Direksi PT Bukit Asam. Bapak Bupati didampingi oleh Bapak Liono Basuki. Selanjutnya pengguntingan pita akan dilakukan oleh Bapak Bupati sekaligus peninjauan bangunan gereja. Kepada bapak-bapak yang sudah kami sebutkan tadi, kami persilahkan dan panitia akan memandu. Forum komunikasi pimpinan daerah kami persilahkan untuk mengiringi di para bapak-bapak yang akan melakukan pengguntingan pita dan pembukaan tirai. Sekali lagi, Bapak Bupati didampingi oleh Bapak Liono Basuki, Bapak Albertus Rahmat Wibowo didampingi oleh Bapak Henry Sagara mewakili PT Bukit Asam. Bapak Ibu yang tidak kami sebutkan namanya, tolong duduk di tempat, perhatikan saja di depan. Ya, perhatikan saja di depan. Nanti kami akan pandu dengan hitungan mundur dalam penarikan tirai, dalam penarikan tali tirainya. Mohon panitia berikan kode kepada kami agar kita bisa hitung mundur. Ya, kita sama-sama hitung mundur. 3, 2,
Belum. Oke, Ini baik. penetapannya sudah buru-buru nih Pak. Oke, silakan Bapak Ibu untuk mengarahkan pandangannya. Mengarahkan pandangannya ke tirai ya, karena para pimpinan kita akan menarik sebagai pembukaan gereja ini. Oke, siap. Oke, kita hitung mundur. 3, 2, 1. Silakan. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Balonnya turun, tidak terbang. Itu ada hadiahnya ya. Atau mudah-mudahan bisa meletus di sini. Ya, selanjutnya setelah selesai, kami persilahkan Bapak Bupati untuk menggunting pita sebagai tanda resmi dibuka Gereja Katolik Santo Yosef Tanjung Enim. Kami persilahkan, dan bapak-bapak tadi yang menarik tirai dan sebagainya untuk mendampingi. Dipersilakan para umat yang mau mengambil foto para pimpinan kita, silakan. Kami persilakan Bapak Bupati untuk memotong atau menggunting pita sebagai tanda diresmikan Gereja Katolik Santo Yosef Tanjung Enim. Didampingi oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Muara Enim. Ya, kami persilakan untuk selanjutnya panitia akan membawa para tetamu untuk meninjau gereja. Baiklah, para tamu VIP juga akan melakukan peninjauan sekaligus nanti setelah selesai mereka akan makan bersama. Untuk itu juga nanti akan diberikan kesempatan yang sama. Namun saya tutup dulu acara resmi kita. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara peresmian Gereja Katolik Santo Yosef Tanjung Enim telah kita ikuti bersama. Semoga dengan diresmikannya gereja ini akan menjadi terang dan memberi cahaya bagi umat dan masyarakat. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh teman dan mewakili segenap panitia. Kami mohon maaf bila ada yang kurang berkenan atas penyambutan kami. Dan kami mohon maaf jika ada kekurangan dan salah dalam penyambutannya. Saya Alfi Basri, pamit undur diri dari Ibu. Acara akan dipandu selanjutnya, acara makan siang dan hiburan oleh adik saya, Daud Sinar. Terima kasih. Sehat sejahtera. Baik, selagi menunggu peninjauan oleh tamu VIP kita akan dihibur oleh teman-teman dari Baraben untuk menemani siang hari kita.